Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan ini dengan mengucap syukur pada Allah atas kesempatan yang selalu diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi perbankan. Untuk itu mari kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pada kali ini yaitu mengenai perbankan atau bank. Setelah pelajaran selesai, nanti kami harapkan Anda bisa mengerti, bisa menjelaskan mengenai pengertian bank, kemudian fungsi bank, termasuk juga jenis bank. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai pemanfaatan atau produk dan jasa perbankan. Lalu yang ketiga, nanti juga akan kami sampaikan tentang macam-macam kredit, pengertian kredit, serta syarat-syarat untuk memperoleh kredit. Baiklah, marilah kita segera mulai materi perbankan kali ini dengan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian bank. Nah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Itulah pengertian bank. Adapun fungsi bank ada 3. Yang pertama yaitu penghimpun dana dari masyarakat. Jadi melalui tabungan, masyarakat bisa menabung di bank. Nanti akan ditabung oleh bank. Jadi menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua yaitu setelah bank memiliki dana, maka dana itu nanti akan disalurkan kepada masyarakat, akan dipinjamkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi bank yaitu melayani jasa pembayaran lain kepada masyarakat, seperti transfer, seperti penagihan utang, dan lain-lain. Itu fungsi bank. Nah, prinsip kegiatan usaha perbankan ini ada 4 macam, yaitu prinsip kehati-hatian. Jadi bank harus hati-hati karena ngurusi uang masyarakat. Yang kedua, prinsip kepercayaan, karena masyarakat yang menanamkan uang atau menyimpan uang di bank itu percaya kepada bank tersebut, sehingga ini harus dipegang betul oleh bank. Kemudian prinsip kerahasiaan, bank tidak boleh membuka data-data atau informasi-informasi para nasabah kepada siapapun. Serta yang keempat yaitu prinsip mengenal nasabah. Ada beberapa jenis bank yang ada di Indonesia. Nah, menurut kegiatannya, bank itu dibagi menjadi jenis kegiatannya itu bank sentral, atau dalam hal ini bank sentral itu Bank Indonesia. Bank Indonesia disebut sebagai bankers of the bank, banknya segala bank. Nah, bank sentral adalah bank yang atau merupakan badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Itu bank sentral. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran kepada masyarakat. Nah, seperti bank umum yang kita kenal ada BCA, ada bank BPD, ada bank kalau dulu ada namanya Bank Harapan Sentosa, ada juga bank yang mandiri,
kemudian ada BNI dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga yaitu bank syariah. Apa yang dimaksud bank syariah di sini? Yaitu bank yang dalam pengelolaannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang keempat yaitu Bank Perkreditan Rakyat, BPR. BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, bentuk tabungan atau bentuk lainnya, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Itu bank BPR. Itu menurut kegiatannya. Sedangkan menurut badan hukum, bank itu ada 3, berbentuk PT, koperasi, atau perusahaan perseorangan, milik perseorangan. Sedangkan berdasarkan kepemilikan, bank itu bisa bank milik pemerintah, bank swasta, bank campuran, bank daerah. Nah, tentu saja dalam melaksanakan kegiatannya, bank itu memiliki produk. Ada beberapa jenis produk perbankan. Yang pertama yaitu produk yang bersifat kredit pasif ya. Kredit pasif artinya aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank. Jadi bank banyak yang mendatangi dari masyarakat yang akan menyimpan dalam bentuk giro, ada deposito, ada tabungan, dan lain-lain. Nah, jadi masyarakat yang datang ke bank itu namanya kredit pasif. Yang kedua yaitu kredit aktif. Produk kredit aktif di sini maksudnya dana yang sudah masuk di bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dipinjamkan kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan produktif tentunya. Nah, kredit-kredit yang diberikan kepada bank itu sangat banyak sesuai dengan peruntukannya tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu produk bank, yaitu jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Jadi bank itu tidak hanya menerima uang dari masyarakat, tidak hanya memberikan kredit kepada masyarakat, tapi bank juga memiliki jasa-jasa yang kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti melayani jual beli valuta asing atau falas, kemudian transfer uang itu bisa melalui bank, kemudian mengeluarkan kartu kredit, kemudian mengeluarkan cek, kemudian ATM, kartu debit, dan lain-lain. Bahkan sekarang perkembangan pelayanan bank kepada masyarakat itu lebih banyak lagi, seperti kalau kita mau membayar listrik bisa melalui jasa bank, kalau kita mau membayar pajak bisa juga melalui perbankan dan sebagainya. Itulah jasa perbankan. Nah, tentu saja jasa perbankan ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Nah, kalian sebagai pelajar tentu bisa memanfaatkan bank itu untuk apa? Bisa untuk menabung. Jadi, seorang pelajar bisa memanfaatkan bank itu untuk menabung. Bisa juga para pelajar atau kalian itu bisa memanfaatkan untuk mengirim uang atau transfer. Bisa juga memanfaatkan bank itu untuk jual beli online. Kan kita memanfaatkan jasa bank, termasuk juga untuk asuransi. Itu bagi siswa. Bagi pengusaha, bank itu dapat memberikan manfaat untuk menyimpan dananya dari bank, dari pengusaha ke bank untuk menyimpan dana, kemudian untuk penyelesaian utang piutang, kemudian bisa juga bank bagi pengusaha itu untuk tempat meminjam kredit atau untuk mencari modal. Nah, berbicara masalah kredit, tadi kita disinggung kredit. Kredit itu apa sih? Kredit itu yaitu pinjaman.
atau pemberian uang dari pihak satu kepada pihak lain atas dasar kepercayaan. Dalam jangka waktu tertentu nanti pihak peminjam atau debitur akan mengembalikan kepada yang memberi pinjaman atau kreditur, disertai dengan jasa. Biasanya jasa ini berupa bunga. Itu pengertian kredit. Nah, jenis-jenis kredit ini ada beberapa macam, yaitu berdasarkan sumbernya. Kredit ini bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi dalam negeri dan luar negeri, berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit bisa berupa kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produksi itu ya kredit yang digunakan untuk usaha. Sedangkan kredit konsumsi yaitu kredit yang digunakan, pinjaman yang digunakan untuk pembelian yang sifatnya konsumtif. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya jaminan, kredit ini dibagi menjadi dua, yaitu kredit blanko dan kredit berjamin. Kredit blanko yaitu kredit yang tidak ada jaminannya, sedangkan kredit berjamin yaitu kredit yang ada jaminannya. Jadi kalau kita mau pinjam kredit harus meninggalkan jaminan, entah sertifikat atau yang lain. Nah, berdasarkan jangka waktunya, yang keempat ya, berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi dua atau tiga ya. Bisa kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek itu kurang dari 1 tahun sudah harus dilunasi. Jangka menengah itu antara 1 sampai 3 tahun, 5 tahun. Dan kredit jangka panjang itu di atas 5 tahun pengembaliannya. Nah, seseorang akan bisa menerima pinjaman atau kredit itu tidak sembarangan, tapi harus memenuhi syarat. Syaratnya yaitu 5C, syarat untuk memperoleh kredit. Jadi kamu bisa dipercaya, karena kredit itu kredere, kepercayaan. Jadi seseorang bisa dipercaya pinjam uang kalau syaratnya 5 terpenuhi. 1, C yang pertama, karakter. Karakter itu tingkah laku. Kalau orangnya baik, ya orang percaya untuk mau memberi pinjaman. Kalau karakternya tidak baik, ya tentu akan dipersulit atau tidak diberi pinjaman. Yang kedua, capability atau capacity, yaitu K. C yang kedua yaitu capacity, kemampuan orang untuk menggunakan barang pinjaman. Kalau kira-kira orang itu mampu menggunakan barang pinjaman, ya tentu orang akan diloloskan untuk diberi kredit. Tapi kalau nggak mampu, mungkin tidak diloloskan untuk mendapatkan kredit. Yang ketiga yaitu C, kapital atau capital. Kapital itu modal. Artinya apa? Orang yang memiliki kredit itu tentu saja ya memiliki kemampuan yang cukup nanti pada saatnya untuk mengembalikan. Tapi jangan sampai diberi kredit nanti tidak bisa mengembalikan karena tidak punya modal. Yang keempat yaitu kolateral. Kolateral itu jaminan. Orang yang pinjam uang akan dipercaya jika ninggali jaminan. Jadi kolateral itu jaminan. Dan yang terakhir yaitu kondisi of economic. Jadi kondisi ekonomi bagaimana? Kalau yang mau dipinjam itu memang punya kondisi ekonomi, lagi ada duit, mencukupi dana itu ya dipinjaman pada orang lain. Tapi kalau kondisi ekonomi lagi tidak baik, mungkin kita akan sulit menerima pinjaman atau menerima kredit. Itulah 5 syarat C, yaitu untuk bisa memperoleh kredit atau pinjaman. Nah, kredit atau pinjaman itu ada kebaikan atau keburukannya. Baiknya kredit itu, manfaatnya kredit, manfaatnya kita pinjam itu, 1, kita bisa meningkatkan produktivitas karena untuk nambah modal usaha. Yang kedua, dapat memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen. Dengan sistem kredit maka orang berjual beli itu bisa lancar, sehingga arus barang dari toko ke masyarakat itu cepat karena dengan cara kredit. Yang ketiga, dapat memperlancar transaksi dagang, yaitu dengan uang muka nanti diangsur itu kan kredit, itu dapat memperlancar transaksi dagang. Kemudian yang keempat yaitu dapat mengaktifkan fungsi uang. Jadi uang itu dapat segera digunakan karena apa? Karena dipinjam oleh seseorang sehingga bisa memperlancar fungsi uang. Serta untuk pemerataan pendapatan, itu kebaikan kredit.
Tapi hati-hati, kredit juga memiliki keburukan. Kalau kita suka pinjam itu juga bahaya. Karena kejelekan kredit itu satu, membuat orang itu akan melakukan transaksi yang bersifat spekulasi. Karena dapat pinjaman terus orang berandai-andai, terus berspekulasi. Itu kalau tidak tepat dalam perhitungan nanti bisa bahaya. Yang kedua, mendorong orang untuk konsumtif. Konsumtif itu boros. Mentang-mentang dipinjami uang langsung digunakan tidak sesuai dengan keperluan yang sebenarnya, itu jadi pemboros. Itu bahayanya seperti itu. Yang ketiga, kalau boros itu kan bisa mengakibatkan beban kehidupan. Karena apa? Nggak bisa mengembalikan, sehingga bisa menjadi beban hidup kalau kita tidak hati-hati di dalam kredit. Dan yang terakhir, bisa mengakibatkan kelebihan produksi dan bisa inflasi. Karena banyak dipinjami, orang bisa memproduksi barang banyak, sehingga uang yang beredar di masyarakat tambah banyak, nanti bisa mengakibatkan inflasi, kenaikan harga barang-barang pada umumnya. Ini bahayanya kredit. Oleh sebab itu, kalau kita pinjam kredit harus diperhitungkan betul, jangan sembarangan. Nah, kita kembali ke Bank Sentral tadi, atau Bank Indonesia. Bankers of the Bank, mbahnya segala bank, neneknya ke segala bank itu adalah Bank Indonesia. Apa Bank Sentral itu? Bank Sentral yaitu, atau Bank Indonesia itu badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi Bank Sentral itu pusatnya segala bank, pusatnya aktivitas keuangan perbankan, itu Bank Sentral. Nah, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia apa? Tugas Bank Indonesia satu, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter. Jadi yang mengambil policy moneter itu Bank Indonesia. Lalu yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi pembayaran yang terjadi di negara kita itu, yang ngatur itu adalah Bank Indonesia, sistem pembayarannya itu. Karena itu Bank Indonesia juga mempunyai wewenang. Satu, wewenangnya yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Jadi Bank Indonesia punya policy untuk memperhatikan apakah akan terjadi inflasi atau bagaimana cara mengatasinya. Itu wewenang Bank Indonesia untuk menyelesaikan itu. Kemudian melakukan pengendalian moneter atau keuangan negara, itu wewenang Bank Indonesia. Nah, anak-anak, demikian sekilas mengenai perbankan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi yang lain. Kita tutup materi perbankan kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.